Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi untuk menuntaskan kajian yang kemarin. Insya Allah ini yang seri ketiga, yaitu tentang apa kemarin, pohon dan pasangan. Ya, aku belum bisa pastikan apakah ini seri terakhir atau tidak, tapi oke lah, kita usahakan ini seri terakhir ya, seri terakhir, jadi 3 seri gitu. Kita akan mengkaji tentang Quran surat Toha, yaitu surat 20 ayatnya 115 ya, sampai 127, tapi nggak semuanya akan kita bahas ini ya. Kita ambil yang penting-penting dulu. Aku baca dulu secara keseluruhan supaya kalian paham jalinan ceritanya. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Perikopnya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam dan pembangkangan iblis, gitu ya. Mana sebentar. Nggak ada pensil di situ. Itu pensil di bawah pensil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Dan ketika Adam berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka Dan ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis, ia membangkang. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka ya, sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Ya, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kemudian Syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi ya, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilihnya ya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga sama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain ya. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari petunjukku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Pada hari ini kamu pun dilupakan.
Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Tuh, satu ayat penuh. Sekarang kita kaji ayat-ayat yang kita sedang diskusikan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai di ayat kita breakdown ini ya, supaya singkat gini aja. Di ayat yang ke 117 ya, 117. Sebelum aku ke ayat-ayat 117, aku tanya dulu. Ini jangan dianggap purno, jangan. Ini sesuatu yang memang harus dijelaskan dengan bahasa begitu. Ya, karena aku nggak punya pilihan lain. Dengan bahasa apa aku bisa menjelaskan sama kalian bahwa semua cerita-cerita tentang Adam dan Hawa itu adalah metafor gitu ya. Aku tanya begini, kalau kamu di ruang tertutup dalam kamar di rumahmu, kamu telanjang, istrimu telanjang, atau kalau kamu istri telanjang, suamimu telanjang, kamu malu nggak? Malu nggak? Ruang tertutup, kamu suami istri sah menurut hukum agama dan hukum sosial. Kamu di dalam kamarmu berdua saling telanjang, itu malu nggak? Ya, itu pikirkan dulu. Nanti aku jelaskan. Oke, kita perhatikan di sini ayat yang ke-17. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Ya. Salah ini. Bukan istrimu, kemarin aku sudah jelaskan. Pasanganmu itu adalah, kalau Nabi pasangannya ya umat. Jadi di sini berbicara tentang Nabi Adam, bukan Adam personal. Nabi Adam ya plus umat. Dia menjadi personal di sini, menjadi istri. Ya. Itu masalahnya terjemahannya. Tentang bagaimana istri, bagaimana pasangan aku sudah jelaskan kemarin lah. Kamu buka lagi di video yang awal. Ya. Maka sekali-sekali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi tercela. Berdua itu maksudnya berdua antara Nabi dan pengikutnya, kelompok. Dua kelompok, Nabi dan pengikutnya ya. Kemudian mengeluarkan kamu dari surga. Jangan dibayangkan ini surga tempat terus karena berbuat dosa terus dikeluarkan gitu. Bukan. Manusia itu berkali-kali aku bilang, ya di bumi ini diciptakan, bukan di surga sana. Surga sana masih tutup, itu belum dibuka gitu loh. Tapi kalau ada saudara kita yang lain katanya sudah Yesus ke surga, ya sudahlah, kita hormati kalau imannya begitu kan. Nggak ada masalah. Walaupun secara akidah kita sudah kritik kemarin, ya. Tapi secara aplikasi ya sudah, kita hormati aja memang iman mereka, saudara kita itu begitu. Tapi kalau di dalam hal diskusi akademik tentunya beda, kita boleh kritik. Ya. Jadi surga itu suasana surga yang kemarin. Yang aku rumah ngontrak, tapi alhamdulillah nggak pernah berkasus, nggak pernah apa-apa. Yang meskipun ngontrak ini surga. Tapi bagi mereka yang rumahnya mungkin miliaran dan itu rumah sendiri tapi sudah termasuk daftar KPK, ya dia neraka. Meskipun dia tinggal di dalam ada AC. Di sini AB, tahu AB? Angin beropos. Kalau nggak tahu angin beropos, tanya sama orang Jawa itu. Ya, jadi jangan dibayangkan surga tempat, ini surga rasa. Seperti baiti jannati, surgaku adalah rumahku. Ya. Oke, berikutnya 118 ya. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan dan di dalamnya tidak akan telanjang. Telanjang apa dalam pikiran Anda kalau ada kata-kata telanjang? Gak berbusana sama sekali, nampak auratnya begitu? Hati-hati. Ini bukan faktual, ini metafor gitu loh. Ya. Kemudian di 119.
Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, tidak pula akan ditimpa panas matahari. Ini kenikmatan surga, ini kenikmatan ya. 120. Kemudian Syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Pohon. Ini 120. Pohon. Ingat, apa pohon? Kemarin sudah aku jelaskan. Jangan kamu kira pohon nangka. Ya. 121. Maka keduanya itu siapa? Karena image-nya tadi sudah salah, terjemahannya sudah salah, Adam dan Hawa, maka dikirain Adam dan Hawa. Padahal bukan. Keduanya itu adalah Nabi Adam dan umat. Ini loh. Nabi Adam plus umat. Ini keduanya itu. Ya. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Di sini loh. Karena makan buah pohon itu, ya, akhirnya nampak auratnya. Ini yang aku bilang. Kalau terjemahan pemahaman kalian sekarang seperti apa yang ditulis depan, ini surga ini belum ada orang. Taruhlah aku ikuti pemikiran kalian ya. Surga ini belum ada orang. Tiba-tiba kau makan buah pohon yang dilarang itu, terus nampak aurat-auratnya telanjang. Pertanyaannya, makan buah pohon apa sih yang bisa buat kita telanjang, baju, celana, sempak atau segala macam BH bisa lepas? Ada pohon apa? Kan nggak ada. Itu satu. Berikutnya, kalau di surga itu nggak ada orang, yang ada cuma Adam dan Hawa, apa malunya telanjang? Kalau telanjang itu dipahami sebagaimana kita memahami secara tekstual. Apa malunya? Dia istrinya, dia pasangannya, dia sah. Di surga ini nggak ada apa-apa. Oh, ada setan. Kirain setan kalau kamu pakai baju ini nggak bisa ngelihat. Oh, ada Allah. Allah maha melihat kamu pakai berlipat-lipat juga, berlapis-lapis juga dia bisa lihat. Gitu. Makanya aku tanya tadi, kalau kamu dalam satu kamar berdua sama suamimu sama istrimu, kamu telanjang, malunya tuh di mana? Kan sudah sah, kecuali orang lain belum sah secara hukum. Jadi kalau ini dipahami secara tekstual bahwa ini adalah Adam dan Hawa terus telanjang sebagai Anda memahami telanjang, Anda salah, bos. Terlalu dangkal gitu loh. Ngaji sudah berapa tahun, dapatnya apa? Cuman gitu-gitu doang. Ini berbicara tentang hukum, tentang aturan hidup yang baik dan yang buruk yang dilambangkan dengan pohon. Kalau kamu ingin selamat, ikutilah aturan yang baik, tinggalkan aturan yang buruk. Begitu. Ya. Kemudian 122 itu kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubat dan memberi doa. Taubat. Jadi dosa itu, cara penyelesaian dosa itu bukan pakai tebus-tebusan, tapi pakai tobat. Dan Allah menerima tobatnya. Di sini tobat. Bukan jadi dosa waris. Diwaris-wariskan terus ditebus, bukan. Dengan pertobatan. Ya. 1, 2, 3 sekarang. Allah berfirman, turunlah kamu berdua. Berdua juga kembali ke ini ya, mindsetnya. Jangan Adam dan Hawa. Berdua itu Kanjeng Nabi, Adam dan umatnya. Turun dari surga itu artinya dari yang kemarin taat terhadap hukum Allah, hidup damai. Dia karena melakukan kesalahan, akhirnya keluar dari suasana surga itu. Ya. Berapa tadi? 1, 2, 3 ya. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Ingat kalimatnya. Sebagian kamu akan menjadi sebagian musuh yang lain. Bisa nggak kalian bayangkan? Kalau ini hanya Adam dan Hawa, terus ngomongnya sebagian kamu akan menjadi sebagian musuh yang lain. Kan jadi kacau. Kecuali ini kelompok. Ada kelompok nabi. Ada kelompok umat dan ada nabi. Nah nanti di antara umatnya ini, itu akan bisa menjadi saling musuh kalau tidak hidup dalam hukum Allah. Begitu loh. Jadi kalau dia hanya 2 personal aja bayangan kalian, kacau. Ya. Berikutnya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tadi sudah dijelaskan ya. Ini sepertinya hanya penjelas saja, nggak ada yang perlu kita kaji.
125 juga begitu. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat. Lalu berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakan. Artinya sudah dikasih tahu, ini loh jalan bagus, ini loh pohon bagus, kamu milih pohon yang buruk. Ya resiko kamu. Allah kan kasih bebas beresiko, nggak paksa kamu ikut pilih pohon ini, enggak. Ini Allah kasih tahu, pohon bagus, pohon buruk. Terus kamu dikasih otak untuk memilih. Silakan otak memilih. Jadi pilihan bebas tapi beresiko. Yang terakhir 127 ya. 126, 127, 12 mulai 124, 125, 126, 127 ya. Ini semua nggak ada yang perlu kita kupas tuntas di 127. Dan demikianlah kami membahas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Alhamdulillah, aku sudah jelaskan tuntas ya. Jadi semoga mindset kamu sekarang kalau sudah berbicara Adam dan Hawa tidak terjerat oleh mindset cara berpikir Bible. Quran punya cara sendiri. Maka pahami dia menurut Quran, jangan menurut Bible. Karena keliru kalau kalian anggap bahwa itu sebuah faktual yang terjadi. Tidak. Disinilah ajarannya bahwa malu itu perlu. Maka dalam hadis dibilang, malu itu sebagian daripada iman. Lakukan semua yang mau kamu lakukan. Kamu mau maling, mau korupsi, mau bajingan. Kalau kamu tidak punya rasa malu, itu lakukan. Gitu loh. Kalau bapakmu jadi koruptor itu anak-anaknya nggak malu, lakukan. Kalau bapakmu jadi maling, anakmu, istrimu, keluargamu, cucumu nggak memalu, lakukan. Lakukanlah semua, lakukan. Supaya puas kamu. Tapi satu saat kamu mati juga. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi untuk menuntaskan kajian yang kemarin. Insya Allah ini yang seri ketiga ya, yaitu tentang apa kemarin, pohon dan pasangan ya. Aku belum bisa pastikan apakah ini seri terakhir atau tidak, tapi oke lah, kita usahakan ini seri terakhir ya. Seri terakhir, jadi 3 seri gitu. Kita akan mengkaji tentang Quran surat Toha, yaitu surat 20 ayatnya 115 ya sampai 127, tapi nggak semuanya akan kita bahas ini ya. Kita ambil yang penting-penting dulu. Aku baca dulu secara keseluruhan supaya kalian paham jalinan ceritanya. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Perikopnya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam dan pembangkangan iblis gitu ya. Mana sebentar. Enggak ada pensil di situ, itu pensil di bawah pensil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Dan ketika Adam berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka Dan ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis, ia membangkang. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka ya, sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Ya, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
Kemudian Syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon huldi, ya, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilihnya, ya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga sama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh, sebagian yang lain. Sebagian kamu menjadi musuh, sebagian yang lain." Ya. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari petunjukku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal." Tuh, satu ayat penuh. Sekarang kita kaji ayat-ayat yang kita sedang diskusikan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai di ayat kita breakdown ini ya, supaya singkat gini aja. Di ayat yang ke 117, ya, 117. Sebelum aku ke ayat-ayat 117, aku tanya dulu. Ini jangan dianggap porno, jangan. Ini sesuatu yang memang harus dijelaskan dengan bahasa begitu. Ya, karena aku nggak punya pilihan lain, dengan bahasa apa aku bisa menjelaskan sama kalian bahwa semua cerita-cerita tentang Adam dan Hawa itu adalah metafor, gitu ya. Aku tanya begini, kalau kamu di ruang tertutup dalam kamar di rumahmu, kamu telanjang, istrimu telanjang, atau kalau kamu istri telanjang, suamimu telanjang, kamu malu nggak? Malu nggak? Ruang tertutup, kamu suami istri sah menurut hukum agama dan hukum sosial. Kamu di dalam kamarmu berdua saling telanjang, itu malu nggak? Ya, itu pikirkan dulu. Nanti aku jelaskan. Oke, kita perhatikan di sini ayat yang ke-17. Maka kami berkata, "Hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu." Ya, salah ini. Bukan istrimu, kemarin aku sudah jelaskan. Pasanganmu itu adalah, kalau Nabi pasangannya ya umat. Jadi di sini berbicara tentang Nabi Adam, bukan Adam personal. Nabi Adam, ya, plus umat. Dia menjadi personal di sini, menjadi istri. Ya, itu masalahnya terjemahannya. Tentang bagaimana istri, bagaimana pasangan, aku sudah jelaskan kemarin lah. Kamu buka lagi di video yang awal. Ya. Maka sekali-sekali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi tercela. Berdua itu maksudnya berdua antara Nabi dan pengikutnya, kelompok. Dua kelompok, Nabi dan pengikutnya, ya. Kemudian mengeluarkan kamu dari surga. Jangan dibayangkan ini surga tempat terus karena berbuat dosa terus dikeluarkan gitu. Bukan. Manusia itu berkali-kali aku bilang, ya di bumi ini diciptakan, bukan di surga sana. Surga sana masih tutup, itu belum dibuka gitu loh. Tapi kalau ada saudara kita yang lain katanya sudah Yesus ke surga, ya sudahlah, kita hormati kalau imannya begitu kan. Nggak ada masalah. Walaupun secara akidah kita sudah kritik kemarin, ya.
Tapi secara aplikasi ya sudah, kita hormati aja memang iman mereka, saudara kita itu begitu. Tapi kalau di dalam hal diskusi akademik tentunya beda, kita boleh kritik. Ya, jadi surga itu suasana surga yang kemarin. Yang aku rumah ngontrak, tapi alhamdulillah nggak pernah berkasus, nggak pernah apa-apa. Yang meskipun ngontrak ini surga. Tapi bagi mereka yang rumahnya mungkin miliaran dan itu rumah sendiri, tapi sudah termasuk daftar KPK, ya dia neraka. Meskipun dia tinggal di dalam ada AC. Di sini AB, tahu AB? Angin beropos. Kalau nggak tahu angin beropos, tanya sama orang Jawa itu. Ya, jadi jangan dibayangkan surga tempat, ini surga rasa. Seperti baiti jannati, surgaku adalah rumahku. Ya. Oke, berikutnya 118. 118, ya. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan dan di dalamnya tidak akan telanjang. Telanjang. Telanjang apa dalam pikiran Anda kalau ada kata-kata telanjang? Gak berbusana sama sekali, nampak auratnya begitu? Hati-hati. Ini bukan faktual, ini metafor, gitu loh. Ya. Kemudian di 119. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, tidak pula akan ditimpa panas matahari. Ini kenikmatan surga, ini kenikmatan, ya. 120. Kemudian Syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Pohon. Ini 120. Pohon. Ingat, apa pohon? Kemarin sudah aku jelaskan. Jangan kamu kira pohon nangka. Ya. 121. Maka keduanya itu siapa? Karena image-nya tadi sudah salah, terjemahannya sudah salah, Adam dan Hawa, maka dikirain Adam dan Hawa. Padahal bukan. Keduanya itu adalah Nabi Adam dan umat. Ini loh. Nabi Adam plus umat. Ini keduanya itu. Ya. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Di sini loh. Karena makan buah pohon itu, ya, akhirnya nampak auratnya. Ini yang aku bilang. Kalau terjemahan pemahaman kalian sekarang seperti apa yang ditulis depan, ini surga ini belum ada orang. Taruhlah aku ikuti pemikiran kalian, ya. Surga ini belum ada orang. Tiba-tiba kau makan buah pohon yang dilarang itu, terus nampak aurat-auratnya telanjang. Pertanyaannya, makan buah pohon apa sih yang bisa buat kita telanjang? Baju, celana, sempak atau segala macam BH bisa lepas? Ada? Pohon apa? Kan nggak ada. Itu satu. Berikutnya, kalau di surga itu nggak ada orang, yang ada cuma Adam dan Hawa, apa malunya telanjang? Kalau telanjang itu dipahami sebagaimana kita memahami secara tekstual. Apa malunya? Dia istrinya, dia pasangannya, dia sah. Ini surga ini nggak ada apa-apa. Oh, ada setan. Kirain setan kalau kamu pakai baju ini nggak bisa ngelihat. Oh, ada Allah. Allah maha melihat. Kamu pakai berlipat-lipat juga, berlapis-lapis juga dia bisa lihat. Gitu loh. Makanya aku tanya tadi, kalau kamu dalam satu kamar berdua sama suamimu, sama istrimu, kamu telanjang, malunya tuh di mana? Kan sudah sah, kecuali orang lain belum sah secara hukum. Jadi kalau ini dipahami secara tekstual, bahwa ini adalah Adam dan Hawa terus telanjang, sebagai Anda memahami telanjang, Anda salah, bos. Terlalu dangkal, gitu loh. Ngaji sudah berapa tahun, dapatnya apa? Cuman gitu-gitu doang. Ini berbicara tentang hukum, tentang aturan hidup yang baik dan yang buruk yang dilambangkan dengan pohon. Kalau kamu ingin selamat, ikutilah aturan yang baik, tinggalkan aturan yang buruk. Begitu. Ya. Kemudian 122. 122 itu kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubat dan memberi doa. Taubat. Jadi dosa itu
cara penyelesaian dosa itu bukan pakai tebus-tebusan, tapi pakai tobat. Dan Allah menerima tobatnya. Di sini tobat. Bukan jadi dosa waris. Diwaris-wariskan terus ditebus, bukan. Dengan pertobatan. Ya. 1, 2, 3 sekarang. Allah berfirman, turunlah kamu berdua. Berdua juga kembali ke ini ya, mindsetnya. Jangan Adam dan Hawa. Berdua itu Kanjeng Nabi, Adam dan umatnya. Turun dari surga itu artinya dari yang kemarin taat terhadap hukum Allah, hidup damai, dia karena melakukan kesalahan, akhirnya keluar dari suasana surga itu, ya. Berapa tadi? 1, 2, 3 ya. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Ingat kalimatnya. Sebagian kamu akan menjadi sebagian musuh yang lain. Bisa nggak kalian bayangkan? Kalau ini hanya Adam dan Hawa, terus ngomongnya sebagian kamu akan menjadi sebagian musuh yang lain. Kan jadi kacau. Kecuali ini kelompok, ada kelompok nabi, ada kelompok umat dan ada nabi. Dan nanti di antara umatnya ini, itu akan bisa menjadi saling musuh kalau tidak hidup dalam hukum Allah. Begitu loh. Jadi kalau dia hanya 2 personal aja bayangan kalian, kacau. Ya. Berikutnya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tadi sudah dijelaskan ya. Ini sepertinya hanya penjelas saja, nggak ada yang perlu kita kaji. 125 juga begitu. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat. Lalu berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat kami, maka kamu melupakan. Artinya sudah dikasih tahu. Ini loh jalan bagus, ini loh pohon bagus, kamu milih pohon yang buruk. Ya resiko kamu. Allah kan kasih bebas beresiko, nggak paksa kamu ikut pilih pohon ini. Enggak. Ini Allah kasih tahu, pohon bagus, pohon buruk. Terus kamu dikasih otak untuk memilih. Silakan otak memilih. Jadi pilihan bebas tapi beresiko. Yang terakhir, 127 ya. 126, 127, 12 mulai 124, 125, 126, 127 ya. Ini semua nggak ada yang perlu kita kupas tuntas di 127. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Alhamdulillah, aku sudah jelaskan tuntas ya. Jadi semoga mindset kamu sekarang kalau sudah berbicara Adam dan Hawa tidak terjerat oleh mindset cara berpikir Bible. Quran punya cara sendiri. Maka pahami dia menurut Quran, jangan menurut Bible. Karena keliru kalau kalian anggap bahwa itu sebuah faktual yang terjadi. Tidak. Disinilah ajarannya bahwa malu itu perlu. Maka dalam hadis dibilang malu itu sebagian daripada iman. Lakukan semua yang mau kamu lakukan. Kamu mau maling, mau korupsi, mau bajingan. Kalau kamu tidak punya rasa malu, itu lakukan. Gitu loh. Kalau bapakmu jadi koruptor itu anak-anaknya nggak malu, lakukan. Kalau bapakmu jadi maling, anakmu, istrimu, keluargamu, cucumu nggak memalu, lakukan. Lakukanlah semua. Lakukan. Supaya puas kamu. Tapi satu saat kamu mati juga. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.